Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika, monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Buat teman-teman semuanya yang selalu support, selalu dukung dengan rasa hormat, salam kenal, salam persaudaraan dari Kang Tro. Semoga teman-teman semuanya selalu berkenan membantu dengan like, subscribe, dan share-nya untuk membantu perkembangan channel ini ke depannya agar lebih bermanfaat dan memberi manfaat kepada yang lainnya. Marilah kita sama-sama kita bangunkan kembali kesadaran diri pada diri kita sendiri dan juga kepada yang lainnya. Itu sebenarnya tujuan saya dengan memberikan pencerahan yang sebenar-benarnya agar kita bisa kembali ke kesadaran diri, mawas diri, tahu diri, dan bisa kembali ke jati diri kita yang sebenarnya. Jadi buat teman-teman semuanya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas support dan dukungannya. Kali ini kita bahas tentang ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan memang di dalam ilmu pernapasan ini banyak manfaatnya. Terkadang dianggap sebagai keajaiban dalam diri kita. Karena manusia hidup pasti memakai pernapasan. Tapi di saat kita mengolah keluar masuknya nafas, kita manfaatkan, maka kita bisa membangkitkan kekuatan atau energi dalam diri kita. Kita mulai dari dasar. Ilmu pernapasan. Ini dasarnya adalah tarik, tahan, buang. Saat tarik, ini bisa melalui hidung. Tahan itu ada titiknya dalam menahan nafas. Bawah perut, di perut, ada di dada, tenggorokan, dan rongga otak. Ada 4. Bisa dipahami nanti teman-teman, dipahami. Nggak usah percaya saya, tapi dipraktekkan. Ilmu itu jangan asal dipercaya, dipahami, dipraktekkan. Nanti kalau sudah sampai merasakan manfaatnya, baru di situ berarti sampean paham keilmuan. Di sini ndak ada mantra, ndak ada tirakat, puasa atau tetek bengek, itu ndak ada di sini. Di sini juga tidak ada membayangkan atau ini ndak ada. Ilmu pernapasan itu ilmu real. Ilmu pernapasan itu ilmu real tanpa rekayasa. Real, bisa dibuktikan. Nah, karena kita tiap hari bernapas, masa rekayasa? Tetapi di saat pernapasan kita gabungkan dengan kekuatan rasa dan kekuatan pikiran kita. Ingat, kekuatan rasa dan pikiran digabungkan dengan pernapasan. Saya jamin 1000% sampean pasti merasakan efeknya, merasakan manfaatnya.
Soal mau sampean gunakan untuk kebaikan ya monggo, sampean gunakan untuk yang lainnya ya monggo. Ilmu itu tidak pernah bersalah. Yang bersalah itu orang yang menggunakan ilmunya. Kalau ilmu itu tidak ada. Hitam, putih itu tidak ada. Coklat, pink, oranye itu tidak ada. Ada kan yang ngomong ilmu putih. Ilmu putih itu kayak apa? Ilmu hitam terus bentuknya kayak apa? Enggak ada. Hitam putih itu kan penyebutannya, yang menyebutkan manusia. Terus yang salah itu pasti yang gunakannya, bukan ilmunya. Peso itu untuk masak juga bisa, bunuh orang ya bisa. Tergantung niat dari yang megang peso ini. Jadi jangan pernah salahkan ilmunya. Justru yang salah itu yang memegang ilmu itu. Kenapa bisa larinya ke situ? Ya mungkin kurang kesadaran diri dalam dirinya. Seenaknya sendiri, tidak menyadari bila dirinya disakiti, dia tidak menyadari yang lainnya. Nah, ilmu pernapasan itu fungsi terbesarnya adalah untuk kesadaran diri. Karena apa? Di saat kita menyadari kita masih bernapas, harusnya kita sadar kita itu masih hidup. Kita masih hidup di alam semesta ini. Alam nyata, alam real, bukan goib ini. Alam real. Nah, kalau kita sadar kita masih hidup di sini, ya sampean cari kebutuhan sampean untuk hidup ini aja. Cari kemakmurannya. Jangan mencari sesuatu yang sampean sendiri belum tahu. Ya susah nanti, bingung sampean akhirnya. Makanya saya senang bongkar ilmu pernapasan, itu senang. Nah, dari 4 rongga ini, itu sampean tinggal milih ingin ngaktifkan apa, ingin ilmu apa. Ingin membangkitkan keimanan Kang Tro, biar kita mempunyai prinsip, kita tidak mudah dibohongi orang, biar kita memiliki pondasi yang kuat dalam hidup. Ya sampean pernapasannya simpan di bawah perut. Karena di situ ada cakra dasar, cakra akar, cakra sek. Berarti sampean ngulangnya di situ. Harus meditasi Kang, enggak usah. Namanya pernapasan tuh enggak pakai meditasi. Kalau meditasi itu ketenangan dan mencari solusi. Ketenangan dan mencari solusi, makanya mencari jalan. Jalan di setiap masalah kita yang kita hadapi, bukan sekedar ketenangan. Nah, di situ sampai dengan mengolah tarik nafas dari hidung, kirim melalui sugesti pikiran dan juga peredaran saraf kita, kirim ke bawah, tahan sampai penuh. Di situ otomatis sampai itu membangunkan energi di cakra dasar sampai. Efeknya dalam hidup, sampai memiliki keyakinan yang tinggi. Jadi tidak bisa diterawang, terbuka atau tidaknya tidak bisa terawang. Tapi bisa sampai lihat dari perubahan hidup sampean sehari-hari. Kok sekarang saya tidak mudah percaya orang ya? Kok saya sekarang susah dibohongi orang ya? Nah, itu efeknya kalau cakra dasar, cakra akar, cakra seks sampai terbuka. Kok sekarang saya setiap ada masalah kok tahu solusinya ya? Itu kreatif. Lebih berkarya sampai lebih mengembangkan karya-karya nyata sampean agar bisa membantu kemakmuran hidup panjenengan semuanya. Tidak diterawang gini, waduh cakramu sudah terbuka, ya pembodohan. Tidak ada orang bisa nerawang cakra terbuka.
Nerawangnya dari apa? Kok lucu? Nggak ada. Bisa dilihat dari pola hidupnya, tingkah lakunya, pola berpikirnya, mindset-nya itu bisa dilihat. Tapi jangan lupa disiapkan kopinya. Jadi sambil ngopi, belajar itu yang slow, tenang, ngopi, yang penting ada ilmunya. Nggak usah panik-panik lah. Kopinya diseruput, rokoknya disumet, santai, dinikmati, terus dijalankan. Jangan hanya dinikmati aja, nggak mau menjalankan. Nggak ada efeknya, nggak mau jalankan kok ada efeknya. Sama daripada sama tak suruh diam, tenang. Ini bayangkan cakra sampan terbuka, bayangkan ini nggopo. Oh, hidup itu real kok dibayangkan. Ya real aja. Nggak usah banyak teori. Orang itu yang penting praktek dulu. Kalau sudah bisa merasakan, baru bisa membuat teori. Orang dulu-dulu bagus-bagusan teori, praktek belum. Nah, susah itu. Nah, kopinya disiapkan, santai. Dengan Kang Troy, pokoknya santai. Nah, jadi kalau ingin membangkitkan keyakinan diri jenengan, agar mempunyai pondasi yang kuat dalam hidup panjenengan, itu pernapasannya di bawah perut. Kalau sampan sering melakukan pernapasan bawah perut, sampan fokus 4 tempat itu loh. Bawah perut, dada, itu kan, rongga, tak. Kalau pingin jangkep 5 berarti. Bawah perut, dada, tenggorokan, tak. Itu ada fungsinya masing-masing. Ini dasar apabila ingin mengasah energi dalam diri kita. Bisa membangkitkan tenaga dalam, mata batin, kebatinan. Nggak perlu mahal-mahal ngeluarin uang. Cuma yo di sini kurang detail. Saya menjelaskan kurang detail. Takutnya menyinggung yang lainnya. Karena kan banyak pembelajaran tentang ini. Nanti Kang Tro dikira keminter. Kang Tro keminter ilmu dibongkar-bongkar. Itu enggak bongkar ilmu, saya itu berbagi ilmu. Bener ndaknya ini kembali ke jenengan sendiri-sendiri gitu. Buat apa saya keminter, saya belum pinter. Opini bro. Tapi dibantu juga like-nya. Like-nya ditambah lagi, dibantu. Dan di-share apabila bermanfaat. Tadi untuk meningkatkan keimanan atau kepercayaan diri, keyakinan diri. Kalau ingin membangunkan energi dalam diri kita, contoh tenaga dalam, itu pernapasannya di perut. Di perut itu membangunkan energi dalam tubuh. Nah, di saat sampean melakukan pernapasan perut, sampean bisa pernapasan tahan nafasnya itu bisa lebih lama dibanding yang lainnya. Kalau dada, sampean tahan nafas hanya di dada ini tidak kuat lama sampai nanti. Jadi tahan nafasnya itu di perut. Kirim, tahan di perut, itu bisa lama untuk menahan nafas. Lah, ini bisa membangkitkan tenaga dalam diri jenengan sendiri. Yang buka ya sampan sendiri, bukan saya. Sampan bisa buktikan, sampan sering
Pernapasan tarik dari hidung, tahan di perut, keluarkan lewat mulut. Itu di saat sampean emosi sampean akan turun. Sampean akan memiliki ketenangan rasa di saat sampean bisa melakukan pernapasan dengan perut. Nah, di situ sampean bisa lakukan seperti itu. Nanti saat di dada, dada ini tempatnya amarah dan supiah. Suatu yang berlebih-lebihan dan emosi atau ego kita di sini. Nah, di situ apabila sampean sedang emosi tingkat tinggi, pengennya mukul orang aja, rasa tidak tenang, itu sampean dua tadi cukup sampean pernapasan perut dan dada. Ini bisa mengontrol emosi jenengan. Itu bila ingin mengontrol emosi. Kalau tenggorokan dan cakra dan bawah perut ini sama. Keyakinan dan kreativitas. Ini dasar aja. Dasarnya dulu. Nah, kalau sampan pernapasannya disimpan di rongga otak atau di kepala jenengan, itu bisa mengasah mata batin jenengan. Bukan melihat goib nanti. Mata batin yang melihat goib itu ilmu halusinasi itu. Nggak akan ada manfaatnya dalam hidup sampean. Percaya saya. Saya itu spiritual hampir 20 tahun. Suatu yang berhubungan dengan goib, ilmunya, pelajarannya mengarah ke goib-goib, itu orangnya ya gitu-gitu aja, nggak ada perkembangan dalam hidupnya, tidak punya karya apa-apa, hanya nerawang sana sini, orang lain ndak salah ndak apa, tahu-tahu diterawang, kamu ini, kok ngelebih-ngelebihi sing gawe urip. Sama lihat tuh orang-orang yang nerawang sana sini, nerawang hidupnya sendiri aja ndak bisa. Hidupnya yo gitu-gitu aja, kok nerawang orang lain. Apalagi nerawang alam. Lucu ya, alam kok diterawang. Diri kita itu bagian dari alam. Lah kita nerawang alam, lucu itu. Kita itu bagian dari alam, nggak perlu diterawang. Kalau kita memahami diri kita itu sudah bisa memahami alam semesta. Alam semesta itu yo kita itu ya alam semesta. Kok pakai diterawang? Katanya ada bisikan juga. Bisikan dari alam semesta. Ya opo alam semesta bisik kita. Pentingnya opo? Wonge teko wae dipoto. Belajar dengan Kang Troy tahan emosi. Nggak usah debat di sini, tahan emosi. Ini kan pembelajaran. Baik dipakai, enggak baik enggak usah. Ada juga nerawang leluhurnya siapa. Terus ngomong, kamu itu dulu leluhurnya ini. Orang hidupnya enggak tahu kok. Arani leluhurnya orang. Leluhurnya sendiri loh enggak tahu. Bisa membaca leluhurnya orang. Ada juga yang kamu dulu inilah buat apa dulu? Kalau tahu sampan kehidupan sampan yang dulu terus mau apa? Sampan itu dihidupkan sekarang. Yang sampan bahas itu ya sekarang. Dulu itu sebagai apa? Pembelajaran. Nah itu mindset yang seperti itu harus kita tanamkan. Agar apa? Kita itu tidak terombang-ambing keilmuan ya. Ilmu itu mudah nyarinya, pemahaman yang susah. Makanya Kresna itu pernah
pemahamanmu itu adalah nilai dari dirimu. Itu pemahaman, bukan ilmunya. Kalau ilmu itu mudah. Nyari sekolahan banyak. Tempat-tempat belajar banyak. Tapi pemahamannya. Satu sekolah, satu kelas itu diajari sama. Pelajarannya sama, ilmunya sama. Karena pemahamannya berbeda, nilainya itu berbeda-beda. Nggak semua sama. Nah, yang menentukan diri kita itu adalah pemahaman kita itu. Makanya di sini saya mau baginya yang real-real aja lah. Ilmu pernapasan itu ilmu real. Lah, ilmu pernapasan ini bisa sampai manfaatkan untuk apa saja. Untuk apa saja. Bila sampai ingin menarik energi dari alam. Menarik energi loh, bukan pusaka loh, energi. Energi dari alam semesta, energi murni, itu pernapasannya lewat hidung. Nah, itu sampai kirimkan kemana? Bisa ke bawah perut, dada, ataupun di kepala kita. Energi, bukan pusaka. Supaya ada pusaka, terus tawarik gini muncul sendiri dari tanah. Pusakanya nyata loh. Kalau energinya saya percaya. Kalau pusakanya muncul sendiri gitu, saya belum pernah melihat. Saya itu spiritual dari SMP sampai sekarang itu belum pernah melihat pusaka itu muncul sendiri dari tanah gitu. Setahu-tahu sudah ada apa itu kerangkanya, ada keris, ada kerangkanya komplit itu. Belum pernah. Dana goib, tahu-tahu uang muncul sendiri, belum pernah saya. Belum pernah. Ya enggak tahu kalau yang punya teknik, punya trik seperti itu saya enggak tahu. Karena saya enggak pernah belajar seperti itu. Tapi saya tahu. Dari orang peragakan itu saya sudah, oh ini gini, saya tahu. Cuma untuk belajar tekniknya saya enggak mau. Karena apa, nanti ujung-ujungnya paling untuk bohongi orang. Obati tahu-tahu ada ini, pakunya, ada ininya, ada ininya. Santet itu sugesti kok. Ngobatinya pakai sugesti. Orang bisa ngobati santet itu bisa nyantet. Kalau enggak bisa nyantet, enggak bisa ngobati santet. Sebenarnya itu kunci. Orang bisa ngobati sakit, berarti tahu sakitnya. Kalau enggak tahu tentang sakitnya, enggak mungkin bisa menyembuhkan penyakit. Kalaupun tahu, kalaupun bisa, itu hanya sugesti. Karena keyakinan yang sakit terhadap si penyembuh itu sendiri. Nah, ilmu pernapasan ini bisa dipakai untuk penyembuhan. Makanya banyak toh yang di luar itu. Orang kena santet itu. Tarik. Lewat pernapasan hidung. Tarik. Buangnya lewat mulut. Sah. Ini sebenarnya sugesti tapi dibarengi dengan pernapasan. Nah, di situ nanti si pasien itu merasa penyakitnya tertarik. Nah, sebenarnya asalnya juga sugesti juga. Karena dia merasa kena gangguan gaib, saat ini ditarik dengan pernapasan itu tadi, akhirnya dia merasa penyakitnya sudah keluar, sembuh. Kuncinya sugesti. Kekuatan rasa pikiran. Dibarengi dengan pernapasan itu tadi akhirnya sembuh. Simpel. Semua orang bisa berarti bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Asal kita mau belajar, memahami, semua keilmuan itu bisa didalami. Bukan hanya dipelajari, tapi didalami. Agar apa? Di saat kita menggunakan itu benar-benar paham, benar-benar tahu dengan
konsep keilmuannya ini tadi. Itu untuk penyembuhan. Bisa untuk ngisi air dengan doa-doa tertentu. Bisa itu di saat sampan tarik napas. Nah, ini sampan doanya apa? Tujuanmu apa? Penyembuhan atau apa? Air ada di depan kita. Nanti masukkannya ke air, ke energinya ke air, yuk pakai hidung lagi. Tarik dari hidung, keluar dari hidung. Itu namanya energi murni. Menyambungkan energi murni. Simple kan? Masa enggak bisa? Mantranya Kang, terserah sampean. Ngurangi sakit panas ya wis. Biar panasnya turun apa piye mantrane set. Rasa ribet-ribet. Mantra itu yang sampean pahami itu jadi mantra. Yang sampean ucapkan, sampean pahami tujuannya untuk apa itu jadinya mantra. Enggak semua harus sama. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, matur suwun ya. Dari berbagai daerah. Salam persaudaraan. Salam cerdas dari Kang Tro. Dibantu like-like-nya dan share-nya. Yang ingin gabung ya monggo, nanti kalau yang gabung sudah banyak 50 lebih, nanti kita live khusus pelanggan dan juga saya bikinkan video keilmuan khusus untuk pelanggan-pelanggan saya. Saya nunggu ini biar banyak dulu, jadi nanti videonya itu juga ada manfaatnya, tidak mengulang-ulang terus. Nah, itu untuk obati orang. Untuk obati orang. Nah, di saat kita ingin menarik orang, contoh, udah pisah, ingin balik. Di sini penggabungan sampean. Nggak bisa hanya pakai pernapasan saja, sampean harus juga dengan meditasi. Sampean juga harus dengan meditasi. Di saat meditasi itu, bukan diam tenang membayangkan orang datang, enggak. Orangnya kembali, sampean bayangkan orang itu kembali. Enggak gitu. Saat diam tenang, sampean ke target, pikiran ke target. Pasti sampean kan tahu wajahnya. Fokus ke targetnya, pikiran. Dan di situ sampean menjadikan diri sampean itu sebagai target. Ini teknik ini. Sampean menjadikan diri sampean sebagai target. Rasa sampean olah. Karena sampean sebagai target itu sampean rasanya sampean ubah dia pengen pulang, pengen kembali. Menguncinya itu dengan pernapasan. Tarik dari hidung, keluar dari hidung. Itu namanya meditasi untuk menarik kembali. Jadi digabung antara rasa, pernapasan, dan kekuatan pikiran. Ini nanti yang menyambungkan ke orang itu adalah frekuensi otak kita. Makanya lebih baik di saat orang itu sedang tertidur atau di malam hari itu lebih baik daripada siang hari untuk mengerjakannya. Ilmu pernapasan itu seribu macam ilmu. Banyak untuk apa-apa bisa. Jadi tidak usah sun mata kajing sun alah wis kesuwen iku. Itu hanya menambah sugesti karena sampean tidak yakin dengan diri sampean sendiri. Makanya pentingnya meditasi di situ, memahami diri sendiri, memahami rasa diri kita sendiri. Karena tubuh manusia itu sama, logika, unsurnya sama kok. Rasa sama. Orang rasain manis, kita yo manis. Garam rasanya asin yo, kita yo asin, sama. Nah, di saat orang bisa menguasai dirinya sendiri, dia juga bisa menguasai orang lain. Kalau untuk pengobatan itu sering sampean melakukan pernapasannya di kepala.
Karena apa? Sakit itu 75% dari pikiran. Yang perlu sampean ubah itu pikiran sampean. Sakit itu kan rasa. Rasa sakit bisa menjadi rasa sembuh dari penyakit. Nah, rasa itu asalnya dari mana? Sumbernya di mana? Pemikiran kita. Kembali ke pemikiran kita. Awalnya dari situ, kembalikan ke situ. Itu kalau orang sakit. Makanya kalau sampean ngobati orang sakit, pertama yang sampean hadapi, orang itu suruh curhat dulu. Jangan langsung diobati, suruh ngomong dulu apa keluhannya, bagaimana kejadiannya, asal mulanya apa. Biar dia ngomong, biar apa? Beban pikirannya itu lepas. Di saat beban pikirannya lepas, dia sudah merasa ringan dalam dirinya. Biar curhat dulu, baru ditangani. Ada yang keluar sampai memasukkan sesuatu lah di situ. Nanti akan benar-benar ada perubahan dalam diri orang tersebut. Itu yang sampean harus pahami. Penyakit apa saja lah. Darah tinggi, kolesterol, asam lambung. Itu kan gara-gara pikiran juga awal. Pemicunya adalah pemikirannya. Pemicunya di situ. Jadi sampean harus memahami ini teknik ini. Ini teknik. Dan dalam pernapasan itu ada satu ilmu. Di mana di saat kita nyembuhin orang, kita tidak perlu megang orangnya, itu bisa. Bisa. Itu yang sering saya lakukan. Saya tuh kalau ngobati orang kadang tidak menyentuh orang. Karena apa? Saya di situ melakukan seperti meditasi. Hanya meditasi itu juga penting. Tetapi harus ada tujuannya. Jangan asal meditasi saja. Agar ada manfaatnya gitu. Kalau meditasi tidak ada manfaatnya, tidak usah meditasi. Jadi tidak usah meditasi kalau tidak ada manfaatnya. Apalagi tidak punya tujuan dalam meditasi. Percuma sampai mau meditasi sampai kapan. Hanya dapat tenang saat duduk. Nanti setelah selesai meditasi pusing lagi sampai. Dan orang yang sangat susah dikuasai itu ada rasanya. Makanya ada ilmu sukmo tarogo. Jadi rasa itu menguasai dirinya. Ini jenis sukmo tarogo. Akhirnya orang tidak terlihat orang. Karena tertutup oleh rasa itu. Goib tadi ini. Karena siluman. Akhirnya iso ngerogoh sukmo. Karena yang dibesarkan adalah sukmone atau rasane. Rasanya dibesarkan dalam dirinya. Nah itu bisa sampean pakai untuk mengirimkan sesuatu. Itulah dinamakan serangan goib. Serangan goib itu di saat orang benci jenengan, rasanya yang kebenciannya itu dijadikan dorongan dengan niat yang tidak baik, nyalur dengan frekuensi otak, akhirnya terjadi kejenengan. Itu namanya pengiriman kiriman goib. Itu energi, makanya bisa meledak. Bisa ini itu karena apa? Energi alam. Kita itu alam kok. Kita ini alam. Raga manusia itu sebagian dari alam. Alam itu ya kita itu ya alam. Makanya kalau ada ledakan ini, ya itu sah-sah saja. Yang dikirim itu juga energi. Kalau meledak itu tidak sampai. Kalau tidak meledak itu sampai.
Makanya hati-hati. Jangan membuat sakit hati orang lain. Karena dari sakit hati itulah akan menjadi energi negatif yang luar biasa dalam diri manusia. Energi manusia itu tidak terbatas. Tergantung daya pikirnya dan pengolahannya. Wong alam aja bisa disusun oleh manusia. Bisa diatur. Air nanti ngalirnya sini diubah ke sini karena energi manusia. Bisa diakali, Mas. Makanya ilmu pernapasan itu dasar untuk membangkitkan seluruh energi dalam tubuh jenengan. Titik-titik energi ini bisa bangun, bisa bangkit apabila sampai sempurna dalam mengolah pernapasan jenengan. Dasarnya cuma itu. Tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, buang. Nah ini tergantung sampai mau gunakan untuk apa. Baik buruk kembalikan jenengan sendiri-sendiri. Ilmu itu tidak ada yang salah. Yang salah itu yang pegang ilmu itu tadi. Dia mau digunakan untuk apa? Untuk kebaikan, monggo. Untuk keburukan, ya monggo. Tergantung kesadaran dirinya masing-masing. Makanya kesadaran diri itu penting. Di saat orang punya ilmu, punya pemahaman, kalau tidak sadar diri, dia pasti memanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. Makanya pembimbing itu ada dua versi. Memang benar-benar mau menjadi pencerah atau ada maunya. Nah kalau ada maunya susah. Susah. Banyak yang datang ke sini itu banyak. Saya sudah membayar dulu sekian juta, Kang. Saya sudah ini, Kang. Bahkan ada teman saya kemarin datang ikut saya ke Alas Purwo itu sudah habis ratusan juta. Untuk belajar ilmu apa? Santet, ilmu kanuragan ini. Tidak ada efeknya. Karena yang ngajari sendiri juga tidak tahu. Dia hanya memanfaatkan. Memanfaatkan dari ketidaktahuan orang lain. Ini yang parah. Ini yang parah. Saya yakin loh, banyak yang nyimak tentang penjabaran ilmu-ilmu saya ini. Bahkan yang menghubungi saya itu banyak yang sudah ahli pengobatan. Sudah punya padepokan. Datang untuk belajar. Kan lucu. Makanya hati-hati. Hati-hati. Saya membahas keilmuan di sini tidak karena saya pinter ilmu, enggak. Enggak. Saya ingin semua orang sadar diri. Jangan terbawa hawa nafsunya. Agar apa? Tidak mudah terombang-ambing dan mendapatkan pencerahan yang benar-benar sehingga ada manfaatnya untuk perubahan hidup dan dirinya. Bukan sekedar belajar saja, bukan sekedar membayar saja, tapi harus ada manfaatnya. Kalau tidak ada manfaatnya, jangan belajar. Belajar tanpa guru itu ya bagus, kalau bisa. Kalau perlu pinter tanpa guru, bisa. Bisa, Kang? Bisa. Belajarnya sama siapa, Kang? Alam semesta. Pada pohon, air, tanah. Kalau sampean mau mencermati, mau mengkaji. Nah, itu di saat kita belajar olah pernapasan ini, di saat kita bernafas, seharusnya kan kita menyadari, kita hidup di alam nyata, alam real. Alam real. Berarti kebutuhan sampean juga real. Pahami hidup jenengan. Sampean di posisi apa sekarang? Enak? Bahagia? Susah? Pahami. Kalau sampean masih bernapas harusnya paham tentang hidup panjenengan sendiri.
Nggak usah bahas hidup orang lain. Hidup kita sendiri-sendiri. Kita benahi. Agar kita mencapai tahap kemakmuran dalam hidup kita masing-masing. Jadi semua keilmuan itu sebenarnya pitutur. Kalau sampean pengen paham, itu pitutur. Sedulur papat limo pancer itu aja pitutur. Itu pitutur. Itu pitutur. Sedulur papat limo pancer. Papat itu 4 kiblat kita. Timur, barat, utara, selatan. Sedulur papat. Berarti saudara-saudara kita yang ada di arah ini. Itu sampean rangkul. Pancernya sampean. Ya kalau sampean bisa merangkul itu semua, ya enak hidup sampean. Ada masalah dibantu, ada kurang apa dibantu. Nah kalau ndak baik ya jangan harap bisa enak hidup sampean. Orang hidup itu membutuhkan orang lain kok. Bukan hanya dari depan saja, dari belakangnya, dari sampingnya. Itu kan pitutur leluhur dulu. Kuasai, rangkul sedulur papatmu. Biar apa? Pancermu juga enak. Dirimu itu juga enak. Enggak sekarang, larinya ke ranah goib. Nanti kamu ketemu ini, sama dengan dirimu. Ya memang semua itu sama dengan kita, sama-sama manusianya kok. Sama. Nanti warnanya ada pink, ada kuning, ada ungu, ada oranye, kayak ada apa, ada apa, ada apa. Manfaatnya apa? Manfaatnya apa? Gak ada. Kalau sampai baik dengan tetangga, kanan, kiri, depan, itu ada manfaatnya. Saya jamin 1000% ada manfaatnya. Hidup sampean akan juga enak. Susah sedikit dibantu banyak orang. Karena apa? Sampean sering bantu orang. Tuh. Jadi situ yang harusnya sampean pelajari. Belajar perjalanan hidup. Ilmu iku gumantile kanthi laku. Kalau sampean belum pernah menjalankan, jangan pernah menjabarkan keilmuan. Belum pernah jalani sudah bercerita sana sini, besok ada ini, besok ada ini. Oh, belum pernah kok jalani kok sudah bilang besok. Wong 2 menit lagi kita ini hidup atau enggak kita enggak tahu kok ngomongnya besok kan. Nah, itu loh yang bikin pusing orang hidup itu. Yang bikin pikiran terombang-ambing itu gara-gara besok. Hari ini loh, yang ada di hadapan kita ini loh, lakukan yang terbaik. Itu akan ada menjadi jalan kamu ke depannya juga baik. Kalau di depanmu aja enggak baik, jangan harap depanmu baik. Itu ilmu real itu, logis, logika. Daripada sampean belajar ilmu gaib, penampakan ini, nerawang ini itu, buat apa? Sampean bisa nerawang itu enggak ada manfaatnya. Nanti ujung-ujungnya menilai terus kepada orang lain, menghakimi orang lain terus. Waduh, kamu ini nanti ketemu orang lagi enggak tahu apa-apa udah, wah kamu ini ada kodammu ini di belakangmu ini. Kalau saya orang, lah mana kodamnya? Buktikan. Enggak, ini rasa enggak bisa, dia tuh hanya ngoceh aja. Suruh buktikan enggak akan pernah bisa. Ilmu perkodaman itu enggak pernah bisa dibuktikan. Hanya angen-angen, hanya perasaannya. Nanti akhirnya mahar pengisian kodam. Ini jimat ini ada kodamnya, ini lakunya agak mahal. Ujung-ujungnya apa? Manfaatkan orang lain. Dibuktikan tidak bisa. Beli sesuatu tapi tidak tahu yang dibeli apa. Ya lucu kan? Memahari sesuatu tapi tidak tahu yang dimahari apa.
hanya rasanya saja, perasaannya saja. Kita kalau beli nasi pecel, ini sudah tak kirim ke rumahmu nasi pecelnya. Sampan coba terawang aja nasi pecel di situ. Sampan yo ndak mungkin percaya. Sampan mau bayar kalau nasinya sampan bawa. Lah sampan beli sesuatu, memahari sesuatu tapi sampan ndak tahu. Kok sampan percaya kan ya lucu. Ini jimat ini ampuh ini nanti untuk bisa melindungi kamu dari ini. Lah jimatnya sendiri kamu pukul itu aja nggak bisa ngelindungi jimatnya sendiri kok ngelindungi sampai. Benda mati kok ngelindungi kita. Jimat bikinan manusia kok ngelindungi manusia, aja lucu. Nah itu namanya kesadaran diri. Kalau kita sadar dan kita masih bernafas. Nah ilmu pernafasan ini loh, nggak ada triknya ilmu pernafasan itu. Saya pengen tahu triknya ilmu pernafasan itu kayak apa. Nggak ada. Real itu. Itu bisa menjadi pondasi sampean dalam menguasai spiritual. Dengan ilmu pernapasan. Banyak orang meditasi, intuisi, membayangkan, menanamkan program dalam dirinya, pengen kaya kan, hanya bayangan aja kaya, banyak uang, banyak harta, banyak ini, itu. Selesai itu dia tidak jadi apa-apa. Menanamkan program dalam diri kita itu harus pakai pernapasan. Harus tahu menguncinya. Pintu aja kunci. Biar apa yang ada di dalam yang kita masukkan itu tidak keluar. Kecuali kita sendiri yang ngeluarin. Dikunci aja kadang masih bisa keluar. Makanya banyak orang yang mengikut pembelajaran meditasi ini tapi tidak dapat hasilnya. Karena apa? Gurunya sendiri tidak tahu cara ngunci. Ada juga dalam diri pengen ketemu sedulur papat limo pancet. Gak mungkin ketemu sampai. Saya yakin kalau toh ketemu, warnanya ini Kang, bentuknya ini Kang. Itu halusinasimu, penciptaanmu sendiri. Karena kamu sudah dikasih tahu sebelumnya. Nanti kamu ketemu ini, ketemu ini, ketemu ini. Dan yang sampean temui ya sama yang dia ucapkan oleh pembimbing sampean itu. Berarti sampean sudah tersugesti pikirannya oleh pembimbing sampean itu. Akhirnya dari rasa sampean ciptakan dalam pikiran dan mata ini biasanya akhirnya membentuk apa yang sampean rasakan dan sampean pikirkan. Tidak ada yang gaib. Bisa dijelaskan. Kalau paham. Nah, kalau tidak paham, ya ngikuti aja. Sana ada pocong. Iya. Sana ada pocong. Bukan, gendruwo. Yang satunya, bukan itu kuntilanak. Oh, ini satu tempat kok tidak sama. Ya karena penciptaannya lain-lain. Karena rasanya lain-lain. Itu loh. Jadi jangan terpengaruh oleh hal-hal seperti itu. Ya maaf bila saya bicara seperti ini. Ya karena channel saya ini adalah edukasi dan motivasi. Jadi nggak ada salahnya saya itu mengedukasi teman-teman semuanya. Agar tidak hanya mengikuti arus seperti itu. Jadi sadari nafas sampean untuk selalu kesadaran diri. Kalau perlu 24 jam sadar diri. Selain tidur. Kalau tidur kita tidak sadar. Mau tidak mau kita masuk alam bawah sadar. Nggak ada orang tidur itu sadar. Orang tidur itu pasti masuknya alam bawah sadar. Makanya orang yang masuk alam bawah sadar baru sebentar sudah berapa jam. Karena itu masuknya alam bawah sadar. Ini ya kita kerjakan apa yang ada di dalam. Ada di hadapan kita. Ini real. Hidup ini real. Urip sejati ning urip ya ini.
sejati ning diri yo ini. Ini ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa yang sangat luar biasa. Ini sejati ini. Sudah benar. Mau dicari yang kayak apa lagi? Hidup yang kita jalani setiap hari ini sudah sejati. Sudah benar ini. Ini benar-benar pemberian dari Tuhan. Terus mau dicari yang kayak apa lagi? Katanya mencari rasa sejati. Lah sampai ngerasain manis itu sudah sejati. Sampai nyicipi gula manis ini. Semua orang manis. Sejati. Sampai mau cari rasa sejati kaya apa meneh. Nah, terkadang kita itu pengennya dibingungkan oleh diri kita sendiri. Oleh rasa kita sendiri. Nanti kalau dikasih tahu yang sebenarnya, saya yakin dia tidak akan terima. Karena apa? Sudah terbiasa bingung. Kalau dikasih yang nyata, pengennya yang tidak nyata. Keilmuan dikasih yang enak, pengennya yang tidak enak. Harus ada puasanya ini, harus ada mantranya. Loh kok pengen menyengsarakan diri sendiri. Kalau dikasih ilmu tanpa syarat, ya jangan minta syarat. Kalau tidak ada pantangannya, jangan minta pantangan. Yang ada pantangan itu karena minta. Pantangannya apa ya? Akhirnya ngomong gurunya. Pantanganmu tidak boleh ini, akhirnya ada. Kalau sampai tidak ngomong, tidak ada sebenarnya. Ilmumu nanti tak tarik lagi. Mana bisa, ilmu sudah masuk ditarik. Itu tidak bisa. Apalagi ilmu yang sudah dimahari terus mau ditarik lagi, ya tidak bisa. Kita itu dari TK diajari A. Kita mau lakukan apa aja sampai sekarang kita juga tahu kalau itu A. Berarti ilmunya tidak hilang. Nggak mungkin ditarik akhirnya kita tidak tahu huruf A gitu. Tidak lucu itu nanti. Nah ini saya harapkan dari teman-teman semuanya, marilah kita kembali kesadaran diri yang penuh. Itu puncak dari spiritual itu adalah kesadaran diri yang penuh. Di saat kita sadar diri, kita tahu diri, kita mawas diri. Kita akhirnya apa? Saling menghargai satu dengan yang lain. Nah itu tujuan dari semua ajaran. Saling menghargai, menghormati satu dengan yang lain. Awalnya apa? Kesadaran diri. Dan cara paling cepat, simpel, tanpa banyak teori, orang pengen sadar itu nafas. Kalau sampan masih bernapas, sampan masih hidup. Kalau hidup, apa yang harus sampan lakukan dalam hidup sampean? Kalau sampan dipercaya ngerawat anaknya orang, ya udah. Bahagiakan anak orang. Itu tugas sampean. Karena sudah mendapat kepercayaan dari orang tuanya. Jangan mencari sesuatu yang tidak bisa dimanfaatkan atau bermanfaat. Sampai lihat orang-orang yang belajar goib. Bingung aja dia. Kemana-mana yang dibahas itu sesuatu yang tidak ada. Wah, ada penampakan sana. Waduh, ini energinya gini. Aduh, ini pusaka ini ada ini. Ribet hidupnya. Ujung-ujungnya nanti kalau nggak bisa ngangsur, angsuran, bingung. Lah buat apa ilmu goibnya? Pas angsuran ya bingung. Santai, Bro. Belajar tenaga dalam sakti gini. Mantranya ini, puasanya sekian, 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 sekian. Pas ditagih utang ya mumet. Alah. Terus untuk apa belajar? Bisa ngobati orang ini, wah saya punya mantra sakti ini, saya punya jin ini yang bisa disuruh apa ini itu waktu sakit ya ke rumah sakit juga. Jadi lucu.
Jinnya kemana itu? Ada yang seperti itu. Aku pengen kenalan kalau ada yang begitu. Ngopinya kurang manis paling, hidupnya terlalu pahit. Nah, dalam pernapasan itu ada ilmu, satu ilmu yang luar biasa, tapi bahaya. Karena olah pernapasan itu ada untuk menarik, membuang suatu, ada untuk mematikan, ada untuk memagari suatu. Itu ada dalam ilmu pernapasan. Silahkan dibantu share, ditekan tombol love-nya itu. Bantu like-nya 167 orang. Semoga ini jadi sabdo saya. Buat panjenengan semuanya. Yang sudah like saya, sudah share, sudah tekan tombol love-nya, sudah berkomentar, disaksikan langit dan bumi dan seisi alam semesta. Sehat, lancar rezekinya, diberi kemakmuran hidupnya, yang sakit diberi kesembuhan, yang susah mendapatkan jalan untuk kemakmuran, yang sedang melamar kerja dapat kerjaan, yang belum punya keturunan dapat keturunan, yang belum makmur hidupnya diberi kemakmuran, yang keluarganya lagi berantakan, segera menemukan keharmonisan kembali. Yang pasangannya sedang pergi, cepat kembali. Semua diberi kebahagiaan dari alam semesta. Semoga ini baik dan menjadi sabda saya untuk sampean semuanya. Saya hanya bisa memberikan doa kepada panjenengan semuanya. Sebagai rasa terima kasih saya kepada panjenengan semuanya. Karena channel saya tanpa panjenengan semua itu bukan apa-apa. Tidak bisa saya itu mau sombong. Karena tanpa panjenengan saya itu bukan siapa-siapa. Makanya saya tidak mau ada admin. Semua yang masuk ke WA saya ataupun itu saya sendiri yang menjawab. Karena Pak, sampean adalah tamu saya. Sampean tamu saya. Monggo dibantu like dan share-nya. Nanti ada satu ilmu yang luar biasa dari pernapasan, tapi saya pesan kepada jenengan semuanya, jangan dilakukan sembarangan. Jangan dipakai untuk menyakiti orang lain. Jangan dipakai untuk menyakiti orang lain. Karena sangat bahaya ini. Saya bilang bisa berbahaya, Pak. Sampai bisa buktikan. Saya nggak ngajari jelek. Ini sebenarnya ilmu leluhur. Ini ilmu leluhur. Ini ilmu leluhur dahulu yang sangat ditakuti oleh negara lain. Yang punah, yang ditutupi, tidak boleh dipelajari. Dasarnya pernapasan. Dasarnya pernapasan. Saya bagi garis besarnya. Saya tidak akan detail menjelaskan. Karena apa? Takutnya sampai salah gunakan. Kalau pengen belajar, datang. Orang belajar itu harus ada perjuangannya. Jangan pengen enaknya. Ember itu mencari air. Bukan airnya mencari ember. Bukan sumur itu mencari timba, tapi timbanya yang mencari sumur. Untuk mengambil air-airnya, untuk mengambil pengetahuannya.
Tidak akan sia-sia sampan. Makanya saya bikin pembelajaran online seumur hidup. Saya tidak mau menyia-nyiakan uang jenengan. Selama saya masih hidup, kita belajar. Seminggu 3 kali pertemuan. Kalau saya lagi sibuk, ya mohon maaf. Karena saya ada kesibukan, ada kegiatan. Kalau tidak sibuk, setiap hari, 3 hari, kita pertemuan. Dan sekarang ada, kalau digabung, saya punya 3 grup. Kalau digabung ada hampir 170 orang yang belajar dengan saya secara online. Yang datang langsung, yang kemarin dengan senang hati ke sini, katanya ilmunya dimanfaatkan walaupun untuk menyakiti orang. Emang saya jelaskan semua. Dan ternyata kejadian benar. Ya, resiko sendiri-sendiri. Nah, penting itu saya ngasih ilmu. Baik buruk ya terserah sampean yang lebih tahu. Kapan harus digunakan, kapan enggaknya kan sampean sendiri-sendiri yang tahu. Tapi yo maaf kalau ke sini belajar saya tidak di hotel. Belajar saya di tempat ini. Tidur ya seperti ini, makan sama-sama. Satu makan sambal, semua makan sambal, ngopi bareng. Ada makanan dimakan, ada rokok dirokok. Karena saya enggak punya hotel. Dan enggak ada biaya untuk nyewa hotel saya. Kalau harus sampean yang nyewa, saya enggak mau. Mau belajar kok membebani. Belajar itu enggak membebani. Takutnya kalau enggak ada manfaatnya, sampean ada hanya membuang-buang hasil dari kerja sampean. Nyari uang itu susah. Nyari uang itu susah. Dan yang ikut pembelajaran saya sampai Alas Purwo, memang ada biayanya, agak mahal. 2.500.000. Untuk apa? Ruat diri sampean. Selamatan untuk diri sampean. Beli saji ke sana untuk hajat sampean. Ngasih juru kunci. Perjalanan pulang pergi. Untuk makan pulang pergi. Udah. Itu aja saya tuh enggak mau ribet hidup. Kalau saya itu doa enggak ada yang belajar sama saya, enak malah. Nyantai hidup. Ya kalau yang lain-lain saya enggak tahu, itu urusan mereka lah. Mereka mau ajarin apa ya terserah. Kalau saya seperti itu. Suatu yang diberikan saya tak kembalikan ke jenengan. Harus sesuai dengan yang sampean berikan. Kalau enggak sesuai, enggak mau. Monggo yang mau bertanya silahkan. Sudah 1 jam kan. Monggo yang mau bertanya silahkan. Terima kasih buat semuanya yang sudah hadir, 194 orang. Terima kasih, salam cerdas, salam rahayu dari Kang Tro, salam kenal, salam seduluran buat semuanya. Support dan dukungannya luar biasa. Terima kasih. Semoga channel ini nanti ada manfaatnya ke depannya. Sini saya ada padepokan kecil namanya Surya Nusantara. Ini saya kasih Surya Nusantara karena mengandung makna. Surya itu pencerah, Nusantara itu seluruh. Biar semoga bisa menjadi pencerah untuk. Di sini sekarang ada dari Tulungagung, dari Lampung ada belajar di sini. Terus gini belajar sama Kang Tro itu wis sak senengmu. Surah poso-posonan. Gak ada tirakat. Nyantai. Memahami perjalanan hidup. Itu karena kita hidup. Yang kita perlu dalami ya perjalanan hidup. Karena kita hidup di alam nyata. Nggak ada pelajaran di sini tentang alam gaib.
nggak ada. Apalagi ketemu jin ini nggak ada di sini, nggak penting, nggak ada gunanya. Ilmu apapun saya jelaskan secara real. Monggo, terima kasih semuanya. Monggo yang mau bertanya silahkan. Mungkin ada ganjelan dalam perjalanan spiritual jenengan, ada ganjelan, monggo. Saya tidak mau itu nanti apa ya? Dianggap saya tidak menghargai. Biarkan mereka yang seperti itu, biarin. Di sini saya hanya tidak mau saya itu menyinggung apapun. Di sini pembelajaran kita sampean pahami aja dan sampean sadari sendiri gitu. Sampean sadari sendiri. Jadi di luar sana sampean bisa tahu mana yang harus sampean pelajari, mana yang harus tidak dipelajari, sampean jadi tahu. Karena saya ini kan edukasi, bukan menjatuhkan orang. Edukasi, Bro. Gak bahaya toh? Ya bahaya. Banyak WA masuk, Bro. Iki jangan dibongkar, Kang. Ini jangan ini. Alah, wong saya itu nggak punya apa-apa kok. Saya itu juga biasa-biasa saja. Kalau merasa terbongkar ya sorry. Saya tidak pernah bongkar kok. Kan sesuai pengetahuan saya sendiri. Izin tanya Kang Tro, kalau uang hilang katanya diambil tuyul, ini sebenarnya gimana? Mohon penjelasannya. Kang Tro, waktu narik napas perut mengembang atau mengempis. Tarik nafas toh. Berarti mengempis. Kalau tahan kan mengembang. Itu Mas. Duit diambil tuyul lah. Orang itu Mas, kalau keyakinannya yang tinggi, sampean tuh pegang kayu. Sampean tuh dilihat orang seperti kayu. Itu ilmunya panglimunan. Logikanya gini aja. Jin itu tidak bisa dilihat orang. Tidak bisa menyentuh benda nyata. Sebenarnya jin tidak bisa menyentuh benda nyata. Bahkan bunuh orang itu sebenarnya tidak bisa. Nyakiti orang itu tidak bisa. Karena bukan tugasnya. Tugas jin setan itu hanya mengganggu, menggoda. Menggoda. Tidak menyakiti ataupun membunuh atau sebagainya. Bahkan untuk pesugihan, disuruhnya mengantar sesuatu itu tidak ada. Tugasnya hanya menggoda. Berarti selain itu sebenarnya adalah rekayasa manusia itu sendiri. Contoh aja, rumah sering tuyul, terus ditebari garam, kok tuyulnya tidak mau masuk. Berarti kan sugesti pikirannya orang itu sendiri. Coba zaman teliti benar-benar. Zaman pancing pakai uang sampai. Nanti kalau tuyulnya datang kan ketahuan nariknya. Tuyul ndasi reng apa tuyul? Nggak benar. WA aja Kang, kalau pengen belajar sini WA. Tapi pertama belajar sini, sampai harus ruatan, harus selamatan untuk diri sampean sendiri. Kalau memang ingin merubah hidup ya rubahlah sendiri. Dengan diawali apa? Ruatan dan selamatan untuk diri sampean sendiri, bukan untuk diri saya. Karena saya pengen itu anak buah saya itu semua makmur, jangan susah aja. Datang-datang orang susah aja. Semua harus makmur. Kesini susah, kembali lagi harus makmur. Nomor WA ada di deskripsi
video ini. Live ini ada deskripsi toh bawahnya. Nah, sampan lihat tuh ada nomor WA saya. Kalau ingat dulu waktu bikin ini, apa iku sikep. Terkadang orang itu memang apa ya, melakukan sesuatu agar bisa mensugesti yang lainnya untuk berkembang, semangat, memotivasi, itu ada. Contoh jimat. Jimat itu dibikin untuk membangkitkan kepercayaan diri orang yang memegang jimat itu. Jimatnya tidak ada apa-apanya, tapi di saat orang yakin membawa jimat tersebut, itu bisa menjadi apa-apa. Sebenarnya di situ sih. Rayu Kang Tro mau tanya, kalau semedi udah lama kok kayak di kepala saya ada angin masuk dan minta penjelasannya. Itu energi, Mas. Energi. Di sini toh, itu energi. Nanti kalau lubang masuk, itu pemahaman. Energi dari alam. Ya karena kita juga alam, makanya bisa masuk. Sama. Bersinergi. Menyamakan frekuensi. Karena frekuensi ini kan tower kita. Towernya. Kalau ibarat HP ini sinyalnya yang menyalur kemana-mana. Gitu. Oh itu saraf, Mas. Tenang tiba-tiba getar gitu. Saraf. Itu. Sistem saraf jenengan. Itu sistem saraf. Kita harus memahami seperti itu. Jangan langsung disangkutkan ke hal-hal yang enggak pas. Itu bisa jadi sistem saraf kita. Bisa jadi persendian kita. Bisa jadi saraf itu ada dua, yang ada kasar, ada yang besar, ada yang halus. Itu kayak ada benang-benang itu ada. Nanti kalau tersumbat itu yuk. Gitu. Waalaikumsalam buat semuanya. Terima kasih dibantu like-nya. Yang belum subscribe monggo. Waalaikumsalam. Terima kasih. Nanti saya juga akan bikin pembelajaran tentang pernapasan. Jadi khusus di situ yang terakhir program saya yang meditasi dan pernapasan itu di situ membahas tentang cara meditasi dan pernapasannya bagaimana. Terus di saat meditasi dikombinasi dengan pernapasan itu hasilnya ilmu apa, ilmu apa, ilmu apa, itu akan saya jelaskan. Makanya di situ hanya 5 kali pertemuan sudah cukup kalau saya menjabarkan atau menjelaskan itu 5 kali pertemuan sudah cukup. Sampai langsung praktek aja. Jangan banyak teori, pokoknya praktek. Tas sampai gunakan. Gak apa-apa ya praktek. Terima kasih Kang Gun, Mbah Nuwun. Kalau kepala terasa berdenyut, wajar Mas. Saat sampan masuk ke alam bawah sadar, sampan akan merasakan bukan kepala, seluruh denyutan dalam tubuh jenengan. Bahkan detak jantung itu terasa sangat keras suaranya. Karena apa? Kita masuk ke alam bawah sadar. Kang, bagaimana bisa menguasai rasa? Kembali ke pola pikir. Rasa itu berasal dari pikiran, sumbernya. Batin juga kembali ke sini. Kan kemarin sudah saya jelas, dulur papat itu ya. Mutmainah, alwamah di perut, supiyah di paru-paru, amarah di jantung dan hati. Jadi itu kalau sampean pancere, kita kembali ke mutmainah. Mutmainah itu sesuatu yang memberi kebaikan dalam hidup sampean. Kembali kesadaran diri, pola pikir yang benar. Salam rayu, sembah nuwun.
Kak Basuki Rahayu, Kang, tarik, tahan, keluar napas lewat hidung atau mulut, mohon penjelasannya. Membuang energi negatif itu tariknya dari hidung, keluarnya lewat mulut. Kalau untuk mengunci, itu dari hidung, keluarnya lewat hidung. Halus. Halus. Sampai menarik nafas halus, simpen, tahan, itu bisa lama, Mas. Tapi kalau sampai narik nafas, nggak lama sampai nahan nafas. Wah, saya nggak tahu, Mas. Saya sendiri nggak bisa nerawang masalah. Saya itu nggak bisa nalang. Apa iki Kang Nur? Pertanyaannya dibaleni. Duh, duh. Saya itu nggak bisa nerawang, Mas, orangnya. Saya itu kalau disuruh merediksi, nerawang itu nggak bisa. Kalau saya bisa, waduh, mending nerawang togel, Mas. Cari rezeki. Aman tanya orang-orang itu yang pandai nerawang itu bisa nerawang togel atau tidak. Assalamualaikum Kang Tro. Waalaikumsalam. Kang Tro mau tanya, mengapa setelah olah pernapasan dan meditasi kok saya jadi merasa kosong? Loh, 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 loh. Kok bisa itu loh, kosong gitu. Sampean tuh hidup. Kalau kosong berarti perlu diisi, sampean. Diisi dengan pemahaman-pemahaman. Kosong adalah isi, isi adalah kosong. Mati saat jeroning urip, itu orang meditasi. Mati kelihatan diam, tapi dalamnya bergerak, dalamnya berpikir, dalamnya mengkaji. Sorry ya Mas Gun. Saya dari dulu Mas Gun, kalau ditanya terawang, prediksi, tak apa, saya memang enggak bisa gitu. Daripada Pak saya mensugesti yang enggak baik kepada orang. Nanti sampean tak terawang gini-gini, terus sampean percaya saya toh. Akhirnya hidup sampean tuh ngikuti kata-kata saya. Enggak bisa hidup sampean saya. Antara kalau meditasi kok peteng dedet, melek Mas. Meditasi yang baik sebenarnya buka mata. Kesadaran dirinya lebih tinggi. Kalau gini sampai terus tarik nafas, tahan, dengan mata tertutup bisa kesurupan. Saya Kediri, saya di Kediri sekarang. Saya ada di Kediri. Kalau mengunci sekali tarikan aja Mas, ya sekali aja Mas. Sekali saja. Itu dari diri sendiri Mas. Kalau meditasi sampai mendengar suara-suara itu sebenarnya datangnya dari diri kita sendiri. Dari dalam diri kita sendiri. Kalau sampean merasa ada bisikan leluhur atau apa, itu sebenarnya leluhur itu kan gennya ada dalam diri kita sendiri. Kediri saya Jimbun, perempatan lampu merah Jimbun, kidule iku ana pom, ngarep pome ana ruko, mburi ruko iki nggonku, Mbak. Di situ ada tempat saya. Jadi sampai harus paham di situ. Bisikan alam itu tidak mungkin alam itu bisiki kita itu tidak mungkin. Wong kita itu bagian dari alam kok. Tidak mungkin kan. Itu berarti berasal dari diri kita sendiri. Orang yang sudah memahami dirinya sendiri akan memahami alam semesta. Makanya kalau ada terjadi apa-apa biasanya ada refleks dalam dirinya. Terasa dalam dirinya sendiri itu. Malam Kang mau nanya kok saya sering pusing keliengan apa yang harus saya benahi dari pernapasan. Olah napas saya Kang nuwun. Tensinya dilihat dulu Mas Bro. Kurang darah atau apa ke dokter dulu dilihat.
Kalau enggak, pernapasannya sampan di hidung, tahan di otak, keluarkan lagi di hidung. Sering-sering dilakukan. Biar sistem persarapan dalam kepala kita itu longgar semua. Dalam pernapasan tuh dulu saya ada senamnya, Mas. Jadi ada senam pernapasan itu ada. Gerak dibarengi dengan pernapasan. Dulu ada. Saya itu waktu belajar pernapasan dulu umur 12 tahun saya itu sudah mulai belajar ilmu pernapasan. Itu ada geraknya, ada senamnya. Nanti gerakan itu ada energinya atau enggak dibarengi dengan tahan nafas, tarik nafas, keluarkan nafas, semua di situ ada dan keilmuannya bisa dijelaskan. Itu sebenarnya ada geraknya juga ada, olah nafasnya juga ada dulu waktu saya belajar. Bedanya suara hati dan pikiran, Kang Tro. Kalau pikiran itu kan sampai dari pemikiran. Saya enggak punya uang, terus sampai nyari sendiri. Berarti untuk punya uang saya harus kerja atau dagang atau apa gitu. Kalau suara hati itu ngikuti rasa sampean. Contoh, ketemu cewek cantik, ada suara hati, waduh rasane ndahno yo. Kalau berpikir sampean, alah itu perempuan sama saya di rumah juga punya istri. Dia paling juga istrinya orang. Deh sama itu sama pikiran sama rasa. Meditasi dan telepati. Meditasi dan telepati bisa bersamaan boleh, Kang? Boleh no, Mas. Biasanya ya itu telepati itu dengan meditasi. Mau tanya cara menyembuhkan sesak nafas kalau pagi sering kambuh alah iku sampan lambung iku. Sampanku lambung iku. Pernapasannya ning weteng dada, perut, dada gitu aja. Kalau pas sesak napas itu sampean tariknya halus dari hidung. Tahan di perut dulu. Buang lewat mulut. Tarik lagi yang halus dari hidung, tahan di dada, buang lewat mulut. Itu coba sering sampai lakukan, nanti kan enak. Kepala sering pusing dan rasanya berat. Mohon penjelasannya. Kolesterol, Bos. Coba sampean cek kolesterol sampai. Dari Depok, terima kasih Kang Ahmad Taufik. Truk sudah lama dan dia pasang susuk. Apakah kalau susuknya diambil dosa apa ndak, Kang Tro? Ndak dosa lah, sing dosane sapa to, Kang? Apa yang diambil diambil aja. Ndak apa-apa, ndak apa-apa, ndak apa-apa. Siap, 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 ndak apa-apa. Nanti kita bisa belajar sama-sama lagi. Bisa belajar sama-sama lagi. Yang belum gabung, monggo silahkan gabung. Belum berlangganan, monggo. Yang pengen ikut pembelajaran saya secara online, yuk bisa. Silahkan WA saya. WA saya ada di deskripsi channel. Untuk lebih mendalami lagi. Saya tidak mungkin bisa menjabarkan sedetailnya di sini, di live ini. Takutnya yang lain nanti dikira saya sok pinter. Di sini saya hanya edukasi, biar kita semua kembali kesadaran diri masing-masing. Mungkin saya akhiri live saya. Terima kasih. Kita nanti bisa belajar sama-sama lagi di kesempatan yang lain. Karena saya ada kegiatan sini, saya ada tamu dari Lampung, dari Tulungagung. Mungkin besok dari Jakarta untuk belajar di sini. Ada doa khusus saat meditasi, Kang Tro? Nggak ada. Nggak ada doanya. Doa itu kembali ke diri sampean. Tujuan itu yang penting sampean. Sebelum melakukan meditasi, sampean harus punya tujuan untuk apa meditasi sampean. Itu sebagai titik fokus sampean. Kalau sampean tidak punya tujuan dalam meditasi, sampean tidak akan punya titik fokus.
Enggak, Mas. Ngerokok toh? Enggak. Saya itu ngerokok dari kecil ya udah, Pak. Yang bisa menyebabkan sesak nafas itu lambung. Lambung itu paling berat untuk sesak napas dari lambung. Sakit itu sumbernya pertama pasti dari perut. Dari pikiran ke perut, perut nanti menjalar. Lambung itu kalau ke atas bisa ke paru-paru, bisa sesak napas, kalau ke bawah bisa asam urat. Enggak apa-apa itu, Pak. Kalau dalam biasanya paru-paru basah, tangan dan kaki sering itu. Oke, terima kasih buat semuanya dari saya. Cukup sekian dulu. Saya ucapkan terima kasih buat support dan dukungan panjenengan semuanya. Dibantu like, subscribe, dan share-nya. Kita nanti bisa belajar bareng dengan pembahasan yang lainnya. Kita dalami dulu keilmuan tentang nafas dan meditasi agar kita bisa menemukan manfaat yang benar-benar dari meditasi kita dan kita bisa kembali kesadaran diri dengan olah nafas kita. Dari saya terima kasih 184 yang sudah hadir, sehat, makmur, kecukupan hidupnya, diberi kebahagiaan dunia akhiratnya, dan tercapai semua yang menjadi tujuan dari hidup panjenengan semuanya. Kalau ingin belajar dengan saya, silahkan lihat deskripsi video live ini, ada nomor HP saya, sampai WA langsung ke saya. Dan yang jawab nanti saya sendiri karena saya tidak ada admin. Apapun keluhan sampean, yang jawab saya sendiri. Dari saya terima kasih, salam cerdas, salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Salam persaudaraan ngopi bareng.